Selamat pagi menjelang siang. Salam. Baik, sebelum kita bernyanyi, sebelum kita masih berdiri, kita mulai dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga kami bersama dengan keluarga Panjaitan dan keluarga Simanjorang boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Di mana Tuhan pada hari ini kami boleh melakukan pernikahan atas saudara kami Edward Panjaitan dan Asna Uli Simanjorang. Oleh karena itu Bapa di surga, urapi kami satu persatu, ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk memuji dan membesarkan dan memuliakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami mulai ibadah pernikahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik saudara kita terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 5. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tiba dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami yang kami berdiri di hadapan-Mu untuk memohon karunia berkat-Mu atas kedua mempelai ini yang hendak berumah tangga. Kasihani dan tolonglah mereka supaya perkawinan mereka membawa kesukaan dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadamu
Terangi dan pimpinlah mereka melalui jalan-jalan hidup mereka dengan roh-Mu yang kudus. Jangan biarkan mereka tersandung dan berbalik daripada-Mu. Demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Kami undang kor. Baik saudara kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kita bagi berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1
2, dan 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Ayat 2. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. 3. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padamu tanah samudra, bukit gunung dan lembah, bagai satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah nyata dan kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh jemaat-Mu berkumpul di gereja Tuhan, di gereja Presbyterian Indonesia Rawa Badung ini Tuhan. Kami di sini membawa anak gereja Tuhan dalam rangka pernikahan yang kudus Tuhan, Edward Panjaitan dan Asna Uli Simanjorang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas panggilan-Mu kepada Bapak Ibu kami yang terkasih, sehingga kami dapat melaksanakan pernikahan kudus ini Tuhan. Kami serahkan seluruh acara kami, acara demi acara, kepada Tuhan sebagai Raja Gereja, agar Tuhan menjaga kami Tuhan dari awal hingga acara akhirnya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran daripada sabda firman Tuhan, izinkanlah kami Tuhan memohon kepada-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin perkataan kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami di pagi hari ini, tolong Tuhan hapuskan, sehingga acara pernikahan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami,
Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats sebagai renungan buat kita di pernikahan anak gereja Tuhan, yaitu Rak Panjaitan dan Asna Uli Buru Simanjorang, dipilih Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja buat kita adalah tertulis di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10. Demikian sabda Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sejauh itulah pembacaan daripada firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai topik nats kita dari khotbah ini adalah hidup keluarga dalam ketaatan kasih. Saudara yang terkasih, menurut ahli teologi, keluarga adalah satu gereja kecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya di dalam satu rumah. Dan menurut konfesi, gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil, dikuduskan, dan ditetapkan oleh Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus. Tentu oleh sebab itu yang harus kita lakukan di dalam tengah keluarga adalah yang pertama, menyanyi, memuji Tuhan. Karena nyanyian itu menurut Rasul Paulus 2 kali lipat kekuatannya, 2 kali lipat kedahsyatannya kalau kita bernyanyi dengan sepenuh hati kita. Tentu kalau kita menyanyikan lagu rohani, kalau lagu itu merasa kata-katanya sedih, tentu kita bisa meneteskan air mata. Kalau betul-betul dihayati nyanyian itu, itulah yang dikatakan Rasul Paulus, memuji Tuhan dan menyanyi 2 kali lipat kekuatannya. Rasul Paulus dan Silas pernah bernyanyi tengah malam di penjara di Filipi, Bapak Ibu. Akibat nyanyian itu terjadilah gempa yang sangat dahsyat dengan 7,9 skala Richter. Borgol di kaki tangannya Paulus bisa terlepas dan pintu penjara pun terlepas akibat kedahsyatan daripada nyanyian itu. Tapi walaupun lepas, mereka tidak akan melarikan diri, karena mereka adalah warga Kristen yang percaya kepada Yesus, setia. Bukan seperti di negara kita, bisa lepas dari penjara kadang tidak ditemukan, ya kan? Amin. Betul gak? Kalau kita baca, dengar di media massa dan media elektronik, mungkin kadang-kadang nggak dicari karena nggak ada ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang kedua adalah berdoa. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan secara vertikal, memberitahukan segala duka cita kita, keluh kesah kita, tentang ekonomi kita, tentang
pergumulan kita terhadap anak-anak kita. Melalui doa itulah kita bisa berkomunikasi Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Yang ketiga, sebagai orang Kristen yang perlu kita ingat adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan suap-suap kuku Bapak Ibu, harus setiap hari. Karena apa? Karena Yesus, karena Allah mau berbicara kepada kita. Itulah kalau membaca Alkitab. Berdoa kita komunikasi, tapi membaca Alkitab adalah Allah mau berbicara kepada saudara dan kepada saya. Mintalah maka akan diberikan kepada. Carilah kamu akan menemukan. Ketoklah kamu akan dibukakan. Itu Allah yang berbicara kepada kita Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita membaca itu setiap saat, setiap hari, bahwa keluarga kita dan calon pengantin ini akan berbahagia, rukun dan damai sejahtera. Amin. Edward, Asnaudi, amin. Ada amin. Iya, harus diaminkan supaya keluargamu nanti bahagia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Jadi pernikahan orang Kristen Bapak Ibu hanya didapat jika berdasarkan aturan dan firman Tuhan. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Apa tujuan Tuhan menciptakan rumah tangga? Adalah untuk menjadi mitra dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan manusia itu seorang diri. Kejadian 2 ayat 18. Dan harus berpasang-pasangan, calon pengantin harus taat dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara calon pengantin berdua, firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 8:10 ini mengatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah yang dikatakan Ibrani, akan dituliskan di dalam hati. Jadi harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita. Karena hukum kasih kata Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah calon istrimu seperti dirimu sendiri. Kepada Asnauli Bur Simanjorang ini, Edward. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi nats ini bukan ditulis di dalam pikiran, tapi ditulis di dalam hati Anda berdua, supaya proses itu tidak hilang begitu saja, nanti dapat terngiang-ngiang di dalam lubuk hati yang terdalam. Ditulis di dalam hatimu. Di mana hatimu, Edward? Kadang dipegang sebelah kanannya, disinilah hatiku, Asnauli. Kadang dipegang di jantungnya. Tapi yang mau dikatakan Yesus di sini adalah bahwa nats ini dituliskan di dalam lubuk hatimu yang terdalam, calon pengantin berdua. Itulah sebabnya kita Bapak Ibu sering mendengar, ya, hati saya terluka. Bisa rupanya hati kita ini terluka, ya. Bisa rupanya hati kita ini, saudaraku, sakit. Karena apa? Karena kita bukan menuliskan dengan tinta di dalam secari kertas. Kalau kita tuliskan yang menyakiti kita itu Bapak Ibu di dalam secari kertas dengan tinta, tinta bisa hilang dengan air.
kita bisa hangus dengan air. Tapi karena Bapak Ibu menuliskan, menorehkan, melukiskan di hatimu yang terdalam, maka sakit luka batin itu tidak bisa hilang. Dengan orang Batak, apa dikatakan itu? Istilah orang Batak, kalau terluka hati kita ini, ibu-ibu paling sering mengatakan ini. Nggak ada yang tahu. Pengantin tahu di mana ditorehkan yang hati luka ini. Apa dikatakan istilah falsafah orang Batak? Kalau terluka tidak bisa sembuh sampai seumur hidup. Bapak-bapak ada mungkin tahu di mana ditorehkan Bapak? Apa Bapak Ibu katakan? Mardomu di Tanora Ramahita. Itu yang membuat kita tidak mau saling memang. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu, jangan semua ini sudah zaman internetisasi, zaman digitalisasi, zaman IT dan marlaku. Jadi mulut ngadong ngacik rohamu naburu tuidam amung pibotong ya. Ulah pola surat tunatong ibagas roham ade. Kalau tak surat tu ibagas rohata dan bui hilangi. Ale surat tu mah di bagasan sadaharotas. Wah, hari Jumat tanggal 15 Mei. Seplonom naik teh? Seplonom. Bah, pemberkatan masih Eduardo Cianauli buru siba lasiu dan iau. Inna buru kan? Jadi surat ton di mana mah? Ya doranai dan di surat ton di atiat dan di surat ton di sadaharo. Uli surat ton ya sadaharotan. Wuido bakarota harotas kainang. Mago masudi ale mulu di sodo. Mulu satu tulisan, lukisan kalau diukirkan satu mulai coret-coret menjadi jelek. Ya kan? Ya tak si coreton lukisan. Lu masuk mani sama Tuhan Yesusan apa adanya. Mulai coret-coret kamu gawe roh hati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini hati saudara berdua, Edward Panjaitan dan Asna Uli Simanjorang, dituliskan nats ini di dalam hatimu adalah melalui darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Makanlah roti ini, inilah tubuhku, minumlah inilah darahku yang kutumpahkan untuk menebus dosamu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi tulisan itu dalam ini adalah dengan darah Yesus yang begitu mahal. Itulah yang menorehkan nats ini di dalam lubuk hati kalian yang berdua. Saudara Edward Panjaitan, Tuhan telah mengambil satu tulang rusukmu, sebelah kanan menjadi penolong bagimu, yaitu si Asna Uli Buru Simanjorang. Jadi penolong bagimu artinya bukan dia menjadi ART atau RTD, asisten rumah tangga. Ini namanya, jangan dikatakan pembantu, jangan dikatakan babu lagi ya. Kata Jokowi waktu dia masih asisten rumah tangga lah, menjadi pegawai yang mengurus rumah tangga kita. Amin ibu-ibu. Jadi mau pengaruh pembantu tajabuhu, supaya kaunya tok baru mana. Alai asisten rumah tangga. Itulah. Jadi dikatakan nanti sebagai penolong bagimu. Karena kamu tidak bisa hidup sendirian tanpa ditolong oleh si Asna Uli ini. Aku mau diamang itu nanti kau rasakan itu. Tulang dari sebelah kananmu dikatakan di sini. Bukan dari atas kepalamu diambil tulang rusukmu. Sebab Asna Uli bukan sebagai atasanmu. Bukan dari telapak kakimu, karena si Asna Uli ini bukan bawahanmu. Tetapi dari mana? Dari tulang rusuk sebelah kanan. Dan istrimu ini harus kau cintai dengan sepenuh hati, karena tulang rusuk yang diambil oleh Tuhan itu adalah yang dekat dengan hati. Amin. Edward Iman naik si Tiota siap nak ikut cintamu do sepenuh hati. Jadi calon pengantin berdua si Edward Panjaitan dan Asna
Uli Manjorang, camkan dan renungkanlah isi firman ini, karena sudah kalian dengar, karena Tuhan Yesus telah menuliskan dalam hatimu. Izinkanlah Tuhan Yesus menjadi jaminan, menjadi penolong, pasti rumah tangga kalian berbahagia dan damai sejahtera. Ingat, komitmen pernikahan ada di acara Matius 19 ayat. Mereka bukan lagi dua, mereka satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tapi kita Bapak Ibu lupa komitmen pernikahan kita ini. Aku tidak cocok lagi sama situasi terus. Memang dari awalnya tidak cocok. Iya kan, dari awal sudah cocok. Karena laki sama wanita, bukan laki sama laki. Dari awal Bapak Ibu tidak cocok lagi. Bukan wanita sama wanita, ya kan? Iya, harus laki sama wanita, itu baru cocok. Jadi untuk anak kami Edward menjadi refleksi buat kalian berdua. Jangan ada lagi tahu Will? Apa itu? Gak tahu juga. Jangan ada lagi Will dalam hati. Inilah si Asna Uli Simanjorang ini yang paling cantik di dunia ini. Amin. Amin. Dan begitu juga Asna Uli Simanjorang. Inilah, jangan ada lagi Bill, pria idaman lain. Inilah si Edward Panjaitan ini yang paling ganteng di dunia ini dan juga di gereja Presbiter. Amin. Asnawi mana ganteng dan ada besiana sian ganteng, ya kan? Tengok Bapak Ibu yang terkasih, mungkin di waktu pacaran, kata si Edward, kita sudah berapa tahun pacaran? Setengah tahun baru. Setengah tahun Bapak Ibu udah jadi. Jadi berarti jarang putus sambung waktu pacarannya. Jarang, karena baru setengah tahun. Yang putus sambung itu Bapak Ibu sudah 5 tahun pacaran. Pernah ibu-ibu menanyakan kepada saya 25 tahun Bapak Ibu ngajar belajar CD di HKBP. Amang situasi terus paling ingat tamu jo buruk dia mang. Ay waina. Asyik putus sambung buhala hidup talena. Berhidupnya hidup. Kalau saya sebagai penegak tidak menanggapi. Biarlah yang putus sambung. Biarlah itu proses supaya saling mendalami apa isi hatinya. Nanti sesudah dia menikah sudah tahu sifat daripada pacarnya yang laki kan itu. Amin. Jadi tidak pola atau-atai karena pola putus sambung. Biarkan aja seperti air mengalir. Nanti tahu juga, oh begitu rupanya ya. Nantilah sudah lama mereka menikah, tahulah mereka bahwa proses itu lebih dalam. Isi hati mereka pribadi yang sebenarnya adalah jangan sesudah menikah terjadi perpisahan. Itu dah. Mulai putus sambung itu kemarahan pola masalah. Ada yang menang marsirah dunggabe menikah kalian berdua. Jangan jadi tahu arti sirah apa? Cerai, jangan cerai, sudah menikah, jangan. Lu mah putus sambung kamu bikin marhal deh. Jadi pernikahan orang Kristen Edward Panjaitan adalah kamu seperti apalah pepatah saya katakannya, asam di gunung, ikan di laut bertemu dalam kuali. Kamu dari pintu batu, ya. Samosir Rei, Samosir. Dan si Asna Uli dari Hasinggaan, di mana itu Asna Uli? Samosir juga. Bisa bertemu Bapak Ibu di gereja Presbyterian Oikumene Rawa Baru ini. Amin. Tepuk tangan dulu buat mereka. Amin. Iya, itu adalah misterius yang kita tidak tahu. Keluarga Panjaitan dan keluarga Simanjorang tidak tahu kalian bahwa mereka akan menikah di sini. Satu dari pintu batu, satu dari Hasinggahan. Itu adalah persetujuan Tuhan dan tiada yang mustahil kalian berbuat bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui nats ini Edward, tentu semua orang ingin
yaitu bahagia, rukun dan damai sejahtera. Pilihlah nakoda, pilihlah pemimpin, bukan saya, bukan pendeta, bukan sintua, tapi menjadi pemimpin di dalam rumah tanggamu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai pemilik gereja kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami telah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan yang menggambarkan dari kitab Ibrani bahwa pernikahan itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia itu seorang diri, baiklah Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Terima kasih Tuhan, torehkanlah firman yang begitu indah, yang begitu baik di dalam rumah tangga mereka, agar mereka dapat saling mengasihi Bapak Ibu, antara pengantin pria terhadap pengantin perempuan. Firman-Mu Tuhan telah menuliskan di dalam lubuk hatinya yang terdalam, bukan di satu kertas, yang artinya Tuhan kalau ditulis di dalam hati lubuk yang terdalam, bahwa firman itu akan melekat dan terukir dan bisa terngiang-ngiang di dalam kehidupannya. Pimpinlah Tuhan rumah tangga mereka ini, Edward Panjaitan dan Asnauli Buru Simanjorang, bahwa Asnauli Simanjorang adalah penolong bagi saudara Edward Panjaitan, karena tanpa ditolong oleh istri dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, kasihilah mereka berdua ya Tuhan, agar selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, dan selalu bernyanyi di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita lanjutkan acara kita. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 3. Hai makhluk alam semesta. Mari kita nyanyikan. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alam, pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar hati bersih. Haleluya, haleluya. Api yang akan berkenan, jaga periang dan terang, di Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud berlangsung melaksanakan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu.
Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dan permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa kami dan permohonan kami ini karena kasih-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, dalam pengantin berdua, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana waris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dihendaki Tuhan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkan kegeraman, jauhkan kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang mengasihi hati dan pekerjaanmu. Calon pengantin kami undang untuk berdiri. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, si Edward Panjaitan, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Bersedia, iya.
Terima kasih kepada calon pengantin laki-laki. Kini saya bertanya kepadamu pengantin perempuan, Asnauli Boru Simanjorang, yang telah dipilih saudara Edward Panjaitan sebagai teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Edward Panjaitan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawab dengan iya, jawab dengan iya. Kasih. Saya bersedia. Terima kasih Asnauli Simanjorang. Sekarang saya minta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah firman Tuhan yang telah menyampaikan berita kesukaan ini kepada kalian berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Itulah komitmen pernikahan orang Kristen dan harus kau ingat sampai seumur hidupmu. Amin. Berlutut, bersinggah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kalian saat ini sampai mati. Amin. Cincin. Lanjutkan. Bernyanyi. Ini yang punya Asna. Ini. Katakan sama Asnauli Boru Simanjorang, inilah tanda kasihku kepadamu, dan seperti cincin inilah cintaku kepadamu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Masukkanlah ke jari kanannya, jari manis sebelah kanan. Boru Simanjorang,
inilah tanda cintaku kepadamu, seperti cincin ini bulat hatiku kepada kamu. Terimalah. Di dalam tidak ada awal, tidak ada akhir, sampai selama-lamanya manusiakan kita. Amin. Udah. Masukkan. Dan begitu juga kau Asna Uli Buru Simanjorang, katakanlah kepada suamimu apa yang tersimpan di dalam lubuk hatimu. Edward Panjaitan, kenakanlah cincin ini ke jari manismu sebagai cinta kasihku kepadamu. Dan semoga cinta kasih kita seperti cincin ini bulat selamanya sampai mau memisahkan. Amin. Tepuk tangan dulu buat berdua, pengantin berdua, mereka sudah sah. Suami Hinu, cium 1 2. Sebelah ini, kiri kanan kiri. Pipi 2. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Iya, oke. Iya. Udah boleh dulu. Jadi tahu ditaruh di sebelah kanan jari manis di waktu dia makan, di waktu dia minum, di waktu dia nyuci, di waktu dia kerja dan kemana saja, sehingga cincin itu dapat dilihat setiap saat. Amin. Terima kasih. Dia kembali Kembali ke tempat dulu. Mana tadi tempatnya? Ya. Acara selanjutnya majelis menyerahkan akte nikah. Kami persilakan kepada guru Injili bertua Marpaul. Baik, saudaraku terkasih dari Tuhan Yesus Kristus, kita penandatanganan surat nikahnya. Sedang pengantin berdua, depan. Saksi dari pengantin pria sama saksi dari perempuan. Ini ke depan, Pak kiri. Saksi pria sini. Terima kasih. Saksi gereja 2 orang.
Saya Edward Panjaitan menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyebut Asna Uli Simanjorang menjadi istri saya yang sah. Selaku suami akan tetap mengasihi, melindungi, bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktunya suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sesaat maupun sakit, tetap setia sampai mati pun kami berjuang. Amin. Saya Asnawi Simanjorang menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyambut Edward Panjaitan menjadi suami saya yang sah. Selaku istri, saya akan tetap mengasihi, melindungi, dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai mau memisahkan kami berdua. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kisah Jemaat 450. Rasul Paulus berkata, orang yang menabur berdikit-dikit akan menuai berdikit-dikit juga. Orang yang menabur lebih banyak akan menuai lebih banyak. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih memberikan sesuka hatinya, jangan dengan duka atau paksa. Kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2, kantong persembahan dijalankan, 2 kantong berjalan. Hidup kita yang benar sambil mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bila badai menyerang, lihat ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita yang haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala
Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sambut dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Allah beri kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang kedua, pasrah sempurna, bintang penuh, suka sorgawi, menyahiku, lalu malaikat amat berdoa, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. aku bernyanyi sekali lagi. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Salam. Marilah bersalaman yang di kiri dan yang di kanan, dan pengantin maju ke depan bersama